Kevin Dix mendadak dikabarkan batal untuk bergabung. Jesus siap debut di Serie A Italia jelang putaran ketiga bersama timnas. Asisten Kim Sang-sik mendadak sebut timnas Vietnam butuh pemain licik untuk melawan timnas. Nathan Chuaon akhirnya masuk skuad tim utama Swansea City. Tim pelatih timnas Australia panaskan putaran ketiga jelang melawan timnas. Ramai soal pelatih baru timnas Malaysia yang berambisi lewati ranking FIFA timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pau Marti akan menjabat sebagai pelatih baru timnas Malaysia. Dalam hal ini, media asal Malaysia yaitu Makan Bola meyakini pelatih asal Spanyol itu bisa membawa Harimau Malaya melewati timnas Indonesia di ranking FIFA. Ya, diketahui Pau Marti ini tercatat pernah menjadi asisten pelatih dari Barcelona B pada tahun 2018 silam. Pau ini bukanlah sosok yang asing di kubu timnas Indonesia. Ia pun merupakan asisten dari Kim Panggon selama menukangi timnas Malaysia. Piala Merdeka 2024 ini kabarnya akan menjadi tantangan pertama Pau Marti sebagai pelatih timnas Malaysia. Ya, kabarnya pada 2-10 September nanti timnas Malaysia akan menggelar turnamen bertajuk Piala Merdeka 2024. Mereka pun mengundang 3 tim untuk ikut serta, yakni Tajikistan, Lebanon, dan Filipina. Turnamen Piala Merdeka 2024 ini diyakini akan menjadi momentum bagi timnas Malaysia untuk menggeser posisi Indonesia di ranking FIFA. Peluang timnas Malaysia untuk menyelip posisi Indonesia kini terbuka lebar. Kesempatan ini tentunya ingin dimanfaatkan sebaik mungkin, khususnya untuk meningkatkan posisi ranking FIFA, tulis Makan Bola. Sementara itu, timnas Indonesia juga memiliki agenda penting di bulan September nanti, di mana pasukan Coach Sintayong ini akan mengawali langkah mereka di putaran ketiga. Asisten Kim Sang-sik kini kabarnya menegaskan bahwa timnas Vietnam butuh pemain licik jelang pertemuan melawan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 nanti. Ya, Piala ASEAN Cup 2024 mendatang akan menjadi panggung terakhir bagi timnas Vietnam di tahun ini. Mau tidak mau, timnas Vietnam harus memasang target tinggi di ajang tersebut. Ya, skuad terbaik pun dibutuhkan oleh Kim Sang-sik, di mana ia sebagai pelatih baru yang bertugas untuk menjaga marwah sepak bola negeri Naga Biru tersebut. Berbekal pemain peninggalan Pak Hang Seo dan Philippe Tausir, kini Kim Sang-sik kabarnya bersusah payah untuk membawa timnas Vietnam bangkit. Karena itu, timnas Vietnam disebut butuh memanggil pemain baru untuk memperkuat timnya. Kriteria pemain pun dibeberkan. Hal ini diungkapkan oleh asisten pelatih Kim Sang-sik yaitu Choi Won Kon. Menariknya, salah satu kriteria yang dibutuhkan timnas Vietnam saat ini adalah pemain licik yang berpotensi sebagai penyerang. Dari sudut pandangan profesional staf pelatih, kami membutuhkan pemain untuk bermain sebagai bek tengah harus tinggi, serta striker, pemain di posisi ini harus bisa bermain licik, ucap sang asisten pelatih. Ya, menarik dinantikan striker licik seperti apa yang didapatkan timnas Vietnam nantinya. Sementara itu, di Piala ASEAN nanti, timnas Vietnam akan melakoni laga kandang pertama pada 16 Desember 2024 mendatang melawan timnas Indonesia. Menarik dinantikan laga tersebut, mengingat persaingan antar kedua tim ini terus memanas sejak tahun 2023 yang lalu. Bintang muda timnas Indonesia yaitu Jesus kini kabarnya telah resmi bertahan di klubnya yaitu Venezia, di mana namanya kini sudah muncul untuk skuad Serie A Italia untuk musim mendatang ini. Dalam hal ini, kabarnya ia pun berpeluang untuk menghadapi ex-winger Barcelona yaitu Pedro dalam debutnya di kasta teratas di Liga Italia musim ini. Merujuk pada jadwal Serie A 2024-2025, kabarnya Venezia akan memainkan laga pembuka dengan bertandang ke markas Lazio, di mana Lazio kabarnya diperkuat banyak pemain bintang, salah satunya adalah Pedro. Ya, Jesus yang merupakan bek andalan Venezia sejak di Serie B Italia, dalam hal ini kabarnya kemungkinan besar ia akan bermain di laga tersebut untuk mencicipi debutnya di Serie A Italia. Bek timnas Indonesia itu diketahui tampil apik bersama Venezia di musim lalu. Alhasil, ia berhasil membantu timnya promosi ke kasta tertinggi di Liga Italia. Sebelumnya, bek berusia 24 tahun itu sempat dilirik oleh klub lain, akan tetapi Venezia masih belum mau melepasnya. Pemain yang akrab disapa Bang Jai itu kini menjadi andalan di lini belakang Venezia. Dari rilis resmi klub, Jesus dipastikan masuk ke skuad Serie A Italia untuk musim mendatang ini, di mana seperti musim lalu ia akan menggunakan nomor punggung 4. Dengan kepastian ini, ia akan segera menjadi orang Indonesia pertama yang mentas di kancah Serie A Italia. Selain itu, kemampuan Jesus dalam hal ini akan diuji sebagai pemain bertahan.
Kabar transfer bek keturunan Indonesia yaitu Kevin Dix ke Como 1907 kini dianggap hal yang kocak oleh direktur klub FC Copenhagen. Ya, awal bulan ini memang ramai beredar soal kabar kesepakatan Como untuk memboyong Kevin Dix dari Copenhagen. Bek sayap berdarah Maluku tersebut dilabeli harga 5 juta euro oleh klub raksasa Denmark itu. Bukan isapan jempol belaka karena negosiasi memang sudah dilancarkan oleh pihak Ilariani. Kami berbicara dengannya, dia sangat tertarik, kata juru transfer Como. Sudah ada persetujuan awal, kami telah melakukan semua langkah yang benar. Bagi mereka dia pemain yang sentral, kami perlu menunggu waktu yang tepat di pasar, tambahnya lagi. Ya, tim promosi ke Serie A itu kabarnya ingin menjadikan Kevin Dix kepingan penting guna membangun skuad yang berkelanjutan di kasta teratas. Akan tetapi negosiasinya tetap sangat rumit, di mana kabarnya Copenhagen mendekat erat bek sayap andalannya itu. Kabarnya ia tidak akan melepas Kevin Dix sebelum merekrut penggantinya. Kabarnya Kevin Dix masih terlihat menjadi andalan di klub tersebut, di mana Kevin Dix masih terlihat tampil penuh saat klubnya berlaga di kualifikasi UEFA pada Kamis kemarin. Menurut Direktur Olahraga Copenhagen, pihaknya ingin menjaga Kevin Dix untuk waktu yang lama, di mana Copenhagen kabarnya tidak ingin melepasnya pada bursa transfer musim panas ini. Kabarnya ia juga menyatakan bahwa kesepakatan Como dengan pemainnya tersebut adalah bercanda saja. Anda tidak boleh mempercayai semua wartawan transfer. Hanya karena itu, media besar Italia tidak berarti semua benar. Ini sungguh hiburan yang bagus dan ini adalah industri hiburan yang kita alami. Jadi saya pikir ini lucu, tambahnya lagi. Jelang bentrok di putaran ketiga, timnas Australia ternyata kabarnya mengikuti langkah timnas Indonesia. Ya, timnas Indonesia versus Australia dijadwalkan akan duel pada 10 September 2024 mendatang. Jelang laga itu, Coach Sintayong diketahui terus menambah kekuatan, salah satunya adalah dalam staf kepelatihan, di mana Coach Sintayong merekrut asisten pelatih baru yaitu Young Ki-hon. Pelatih yang juga berasal dari Korea Selatan itu difokuskan untuk memules lini serang timnas Indonesia. Dalam hal ini, ternyata setelah skuad Garuda menambah kekuatan, Australia disebut tidak mau kalah. Dan Sokeros turut ikut mengumumkan asisten pelatih baru yang akan membantu Graham Arnold. Ia adalah merupakan legenda tim dan pernah mencicipi Piala Dunia pada 2006 dan 2010. Wilkes akan bergabung dengan tim teknis Graham Arnold, tulis halaman resmi timnas Australia. Punggawa timnas Indonesia yaitu Nathan Chuawan kini kabarnya sudah dipastikan akan menjadi bagian dari Swansea City dalam mengarungi EFL Championship 2024-2025, di mana nama Nathan Chuawan kini kabarnya sudah masuk di daftar 27 pemain Swansea City untuk musim mendatang ini. Kabarnya bek berusia 22 tahun tersebut tetap memakai nomor punggung yang sama seperti musim lalu yaitu 21 berdasarkan rilis klub pada Kamis kemarin. Swansea City mengonfirmasi nomor punggung skuad tim utama untuk musim 2024-2025. Semua pemain yang bertahan di klub sejak musim 2023-2024 akan tetap menggunakan nomor punggung yang sama di musim baru, demikian pernyataan klubnya. Ya, pemain kelahiran Rotterdam itu akan berusaha mendapatkan menit bermain lebih banyak pada musim ini. Kabarnya Swansea City akan memulai perjalanan mereka di Championship pada Sabtu besok 10 Agustus 2024 ini. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.